Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan beberapa materi. Yang pertama, sejarah madrasah di Indonesia. Yang kedua, sejarah madrasah Tsanawiyah Khadijah atau MTS Khadijah. Yang ketiga, wawasan Wiyata Mandala. Sejarah madrasah di Indonesia. Madrasah pertama kali berdiri di Padang Panjang, Sumatera pada tahun 1907 dengan nama Madrasah Tawalib yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah. Pada tahun 1908 berdiri Madrasah Adabiyah oleh Syekh Abdullah Ahmad, dan pada tahun 1910 berdiri Madrasah Sol di Batu Sangkar oleh Syekh M. Taib Umar. Pada tahun 1912, madrasah mulai berkembang di Jawa, bersamaan dengan berdirinya organisasi Islam. Pada tahun yang sama, Muhammadiyah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Mu'allimat, Mu'allimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. Pada tahun 1913, Al-Irsyad mendirikan Madrasah Tajiziyah, Mu'allimin, dan Tahasus. Kemudian, pada tahun 1919, Nahdlatul Ulama mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Mu'allimin Wusta, dan Mu'allimin Ulia. Madrasah merupakan perjuangan warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Lahirnya madrasah dilatar belakangi untuk menyempurnakan pendidikan pesantren, di mana pendidikan pesantren hanya memuat pendidikan keagamaan atau keislaman, sehingga madrasah dirasa perlu didirikan dengan tujuan mengakomodasi secara maksimal pendidikan tingkat tradisional Islam yang mengajarkan aspek agama atau spiritual, dan modern Belanda yang mengajarkan aspek pengetahuan umum atau intelektual. Harapannya, anak-anak yang lahir dari madrasah akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, sejarah madrasah di MTS Khadijah. Pendiri Yayasan Masjid Khadijah Malang adalah Bu Baharudin Jambe dan Mbah Saheh. Kemudian, di bawah Yayasan Masjid Khadijah ada Si Pendidikan yang mendirikan MTS Khadijah pada tanggal 11 Januari 1976, di mana Ketua Si Pendidikan adalah Dr. Andes Muklis Usman, sekretarisnya adalah Dr. Andes Rahman Hilmi, dan bendaharanya adalah Haji Yahya Untung. Awal berdirinya bernama Mu'allimat 6. Kemudian, di tengah perjalanan tahun kedua, berubah nama menjadi SMP Putri Khadijah. Berjalan sampai tahun ketiga sampai masuk masa ujian, pada waktu itu diikutkan rayon di Jalan Bandung, hingga lulusan pertama ijazah dengan nama MTS Khadijah pada tahun 1979. MTS Khadijah mempunyai tenaga pendidik profesional, para mubalik top Kota Malang, dan dosen-dosen IAIN Malang. Tujuan berdirinya adalah bercita-cita mencetak pemuda berakhlakul karimah, pejuang Islam untuk mencetak kader umat yang tangguh, serta mampu bersaing di era global, baik dalam bidang imtak maupun iptek. Kepala madrasah yang pertama adalah Dr. Andes Jazuli. Kemudian, pada tahun 1984, Bapak Profesor Dr. Thohir Lut MA memegang amanah untuk menjadi kepala madrasah hingga tahun 2017. Pada tahun 2018 hingga saat ini, amanah kepala madrasah diberikan kepada Bapak Eko Wardoyo SPD. MTS Khadijah berlokasi di Jalan Arjuna nomor 19A, Kota Malang, Jawa Timur.
MTS Hadijah merupakan lembaga pendidikan Islam modern tingkat menengah pertama di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memadukan kurikulum dari Kemenak dan Kemendikbud dengan mengedepankan pembentukan karakter berakhlakul karimah, prestasi akademik dan non-akademik, keterampilan dalam tilawah Al-Quran, dan perilaku yang islami. Perpaduan dua kurikulum yang dibarengi dengan karakter yang islami tersebut, kami yakini mampu menyiapkan lulusan yang berkarakter islami, berakhlakul karimah, berprestasi dalam akademik dan non-akademik, serta mahir dalam tilawah Al-Quran. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala. Arti wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan, tinjauan. Wiyata berarti pengajaran. Mandala berarti bulatan atau kawasan atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Madrasah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan madrasah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua, supaya kelancaran proses KBM berjalan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dari dalam maupun luar madrasah. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga madrasah mengenai eksistensi madrasah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut sebagai wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, apa saja isi wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, madrasah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh oleh kepala madrasah. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua murid. Yang keempat, guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, madrasah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Selanjutnya, peran siswa dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, siswa harus berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, siswa wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala madrasah. Yang ketiga, siswa harus membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu secara efisien dalam belajar. Nomor 5, siswa harus mampu memanfaatkan fasilitas belajar dengan baik dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Yang kedelapan, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya atau secara institusionalisasi, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan atau secara profesionalisasi.
dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.